Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, kita mulai kuliah ya. Ini udah 9.41. Uh, Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah, kita diberikan kesehatan. Meskipun perkuliahan kita laksanakan melalui uh, virtual atau Zoom, tapi kita berharap kuliah yang berlangsung secara virtual ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, hari ini kalau minggu lalu kita nggak ada pertemuan Zoom, tapi ada beberapa materi yang bisa dipelajari. Dan untuk hari ini kita akan melihat persamaan reaksi kimia. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ada banyak reaksi kimia yang bisa kita amati secara makroskopis. Artinya secara kasat mata kita bisa mengidentifikasi reaksi-reaksi kimia. Cuma kita tidak bisa menulis secara spesifik persamaannya seperti apa. Apa beda reaksi kimia dengan persamaan reaksi kimia? Kalau reaksi kimia kita bisa memantau atau melihat secara kasat mata, walaupun tidak semua, tetapi komponen-komponen yang terlibat di dalamnya itu dengan perbandingan yang sesuai atau setara itu disebut persamaan reaksi kimia. Tidak semua reaksi kimia mampu kita gambarkan secara maksimal. Ada reaksi kimia yang kompleks sekali, yang tahapannya lebih dari satu, sehingga nggak bisa kita gambarkan semuanya. Nah, di dalam persamaan reaksi kimia, kita hanya bisa menggambarkan beberapa contoh dari reaksi kimia yang yang umum terjadi ya. Oke, tolong yang ada videonya is okay, diperhatikan, tapi nanti di akhir kita akan ada kuis secara lisan ya. Jadi tolong diikuti ininya slide-slide-nya. Oke. Sebelum kita membuat reaksi kimia atau memahami reaksi kimia, kita harus tahu rumus kimia terlebih dahulu. Ya, Oke, saya back dulu ke reaksi kimia yang bisa kita identifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh dulu. Mengapa buah mangga itu waktu mengkal itu dia hijau, sedangkan waktu udah masak isinya jadi kuning, jadi manis. Kalau yang putih atau yang mengkal dia rasanya asam. Kenapa? Karena terjadi reaksi kimia. Jadi senyawa-senyawa asam berubah menjadi senyawa-senyawa gula ketika sebuah buah seperti mangga atau buah-buah yang lain yang ketika dia belum masak dia terasa asam atau hambar atau tawar, tapi ketika udah masak dia menjadi manis karena ada proses reaksi kimia, perubahan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk mengamati suatu perubahan kimia, karena di pertemuan sebelumnya ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan kimia disebabkan oleh terjadinya reaksi kimia, dan reaksi kimia menunjukkan adanya perubahan zat atau struktur zat. Ya, bukan hanya bentuk, tapi juga strukturnya. Komponennya berubah. Ya. Kemudian mana contoh lagi reaksi kimia? Kalau korek dinyalakan, korek batangan dinyalakan, itu terjadi pembakaran terhadap fosfor. Jadi korek di bagian atas tuh, di bagian ujung itu kan ada warna merah atau kadang warna coklat atau kadang warna putih juga ada. Itu fosfor. Jadi kalau ada korek ujungnya itu putih, itu sebagusnya jangan dipakai karena dia menggunakan fosfor putih. Fosfor putih itu berbahaya dan beracun. Ya. Walaupun fosfor merah juga beracun, tapi tingkat keracunannya itu lebih tinggi fosfor putih. Jadi beberapa tahun yang lalu itu pernah
negara Israel itu menyiramkan fosfor putih ke perumahan saudara-saudara kita di Palestina untuk meracuni mereka. Ya, itu contoh reaksi kimia. Dan banyak yang lain reaksi kimia. Misalkan kenapa daun itu kalau muda dia warna merah pertama, kemudian dia berubah menjadi, baru keluar dia merah pucuknya, udah berubah jadi hijau muda, kemudian lama-lama hijaunya bertambah pekat, lama-lama dia menjadi kuning dan jatuh ke bumi. Itu dikarenakan ada terjadi reaksi kimia. Ya. Nah, untuk memahami persamaan reaksi kimia, kita harus tahu rumus kimia. Nah, rumus kimia adalah tatanan dari unsur-unsur yang terikat dalam sebuah senyawa. Contoh unsur itu sebenarnya di awal kan harus pahami apa itu unsur dan apa itu senyawa ya, dan itu udah dengan Bu Adi kalau nggak salah saya. Jadi unsur itu adalah yang ada di sistem periodik. Sistem periodik itu susunan unsur yang dibuat oleh ilmuwan kimia sejak dahulu, yang terdiri dari golongan-golongan dan periode-periode. Ya, misalkan hidrogen, oksigen, fosfor, belerang, emas, tembaga dan seterusnya, itu adalah unsur. Ketika satu unsur berikatan atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan ikatan kimia, maka unsur tersebut membentuk sebuah senyawa. Ya, contoh senyawa adalah H2O misalkan. Ada H1, O-nya 2. H-nya 2, O-nya 1. Berarti dia berikatan. 1O mengikat 2H. Ya. Ibarat orang laki menikah 2 orang. Dia istrinya 2. Itu seperti H2O. Ya. Atau ada juga CO, karbon monoksida. C berikatan dengan O. Ya, C dengan O, C1O1. Kalau dia O-nya lebih banyak, dia akan berikatan lagi. C itu bisa memegang 2O, jadi CO2. Ya. Tergantung kondisi. Oke. Jadi itu contoh-contoh senyawa. Nah, ketika kita menggambarkan unit paling kecil dari sebuah senyawa, itu disebut dengan rumus kimia. Berarti CO itu rumus kimia. Dalam perspektif yang rumus kimia, perspektif mikroskopis, dia disebut rumus kimia. Misalkan ada glukosa, rumus kimianya apa? C6H12O6. Ada misalkan bensin yang kita pakai untuk isi ke motor biar jalan. Itu ada oktana C8H18. Ada senyawa misalkan garam dapur, ada Na dan Cl, NaCl. Nah, NaCl itu disebut rumus kimia. Ya. Jadi rumus kimia bisa disebut rumus kimia unsur yang terdiri dari satu atom yang di awal tadi, tembaga, Cu, Al, C misalkan, O sendiri, atau juga senyawa. Kalau udah berikatan disebut senyawa. Nah, ini contoh-contoh unsur. Ini namanya rumus kimia unsur yang kolom nomor 2. Yang pertama itu nama unsurnya. Rumus kimianya adalah Al, nama unsurnya aluminium, dan seterusnya. Ya. Misalkan ini Hg, raksa. Raksa bahasa kita, Hg itu lambang unsur atau rumus kimianya. Kalau bahasa Inggris, kalau di dalam sistem periodik disebut hydrargyrum. Bukan bahasa Inggris hydrargyrum. Hydrargyrum bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya air raksa apa ya? Merkuri. Ya, disebut merkuri. Dan seterusnya. Jadi ada nama dalam bahasa kita, boleh, atau dalam bahasa Inggris. Ada kalanya bahasa Inggris dengan bahasa kita sama dia pakai. Misalkan kalsium. Kalsium juga kalsium. Magnesium juga magnesium. Cuma kalau di bahasa Inggris kalsiumnya jadi C di sini bukan K ya. Tapi rumus kimia tidak berubah. Rumus kimia ini berlaku universal dan seluruh dunia. Rumus kimia tidak berubah. Namanya aja yang berubah disesuaikan dengan bahasa. Oke, itu rumus kimia. Nah, rumus kimia juga bisa terbentuk dari molekul senyawa. Seperti saya katakan tadi, kalau dua unsur berikatan
atau bergabung jadi 2 atau bertiga atau berempat sekalipun, itu disebut dengan unit paling kecilnya disebut dengan molekul. Rumus molekul contohnya misalkan rumus molekul itu bisa dua, ada dua macam. Yang pertama adalah rumus molekul atomik, artinya dia dua atom yang sama. Misalkan oksigen dengan oksigen berikatan berdua, dia jadi O2, namanya oksigen, gas oksigen. Ya, kalau dia sendiri namanya apa? Oksigen juga. Ya, nitrogen N2. Kalau dia sendiri N, nitrogen juga namanya. Tapi ketika dia sendiri dia nggak stabil, maka dia harus berdua biar stabil. Nah, artinya tidak mudah berubah ya. Fluor, klor, brom dan seterusnya. Ya. Nah, ini bentuk daripada molekul H2O2, N2 dan Cl2. Ya, jadi berarti ada dua unsur yang berikatan membentuk molekul unsur. Ada juga unsur-unsur yang terbentuk dari molekul lebih dari 2 atom, ya, O3 ozon yang kita yang melindungi permukaan atmosfer kita dari serangan luar, ya, terutama cahaya, ya. Kemudian fosfor yang kita bicarakan tadi, P4. Jadi ada P4 buah berikatan, itu disebut tetraatomik. Kalau di awal tadi diatomik, ini kalau 3 triatomik. Kemudian ada belerang S8 oktatomik. Ya. Nah, ada rumus molekul atau rumus kimia dari molekul. Ini saya ceritakan tadi, karbon dioksida CO2, ya, air H2O, amonia NH3, asam klorida HCl, asam sulfat H2SO4 dan seterusnya. Ya, itu rumusnya. Kemudian kita akan melihat persamaan reaksi kimia. Jadi persamaan reaksi kimia adalah persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi yang meliputi lambang dan rumus, serta tanda panah yang menunjukkan terjadinya reaksi atau terjadinya perubahan. Sebagai contoh, salah satu senyawa penyusun gas LPG adalah etana. Etana atau C2H6 pada saat dibakar atau dimantik dengan di gas, di kompor gas kita itu, dia akan terbakar. Nah, ketika terbakar menghasilkan api itu menghasilkan gas CO2 dan uap air. Ya, cuma uap air dan CO2-nya itu terbang. Ya. Jadi reaksi tersebut disebut dengan reaksi pembakaran. Jadi karena kita udah tahu apa yang dibakar dan apa hasilnya, kita bisa menuliskan persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia ditulis zat yang pertama yang kita punya, gas LPG C2H6, karena pembakaran membutuhkan oksigen, maka ditambahkan dengan oksigen. Tapi kalau nggak ada listrik, bagaimana? Nggak ada pemantik, nggak bisa berlangsung reaksi. Tapi zat yang terlibat di dalamnya adalah oksigen. Maka ditambah oksigen. Hasilnya apa? Di dalam contoh di atas itu sudah diceritakan, ada CO2 dan H2O. Nah, kita tulislah. Menghasilkan, tanda panah itu berarti menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, itu disebut persamaan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia harus setara jumlah kiri dan kanan, jumlah reaktan dan jumlah produk itu harus sama. Kenapa? Karena kalau nggak sama, itu nggak sesuai dengan hukum kekekalan energi atau hukum kekekalan massa. Ya. Jadi zat yang berubah itu berapa jumlah yang berubah, ya, yang kita reaksikan, begitu juga yang dihasilkan. Maka dibuatlah persamaan reaksi kimia. Ini C di awal, C2H6. Jumlahnya adalah 2 dikali 2. Ini koefisien, ini indeks. Ya. Jadi indeks yang 2 besar dikali dengan 2 kecil di depannya. Koefisien dikali dengan indeks. 2 kali 2, 4. Berarti C sebelah kanan harus ada 4. Maka ini C yang sebelah kanan itu 4C. Nah, 4 ini kalau untuk C,
cuma berlaku 4. Tapi kalau untuk O2, dia 2 dikali dengan 4. Berarti di dalam CO2 ini, CO2, 4 CO2, ada 4 kali 2 O. 2 kali 4 berarti 8 O. Ya. Nah, dia berlaku, kalau koefisien berlaku untuk semua. Untuk C juga, untuk O2 juga. Tapi untuk indeks yang 2 kecil ini hanya berlaku untuk O saja. Begitu juga dengan H2O. 6 ini berlaku untuk si H, untuk O juga. Tapi 2 ini hanya berlaku untuk si H. Berarti kalau kita mau jumlahkan, berapa sih si H dalam reaksi? H dalam reaksi adalah 6 dikali 2, 12. Sebelah kiri, 6. Lihat tanda panahnya ya, 6 dikali 2. Karena 2 berlaku untuk C dan H juga, jadi 6 kali 2, 12. Berarti kiri kanan si H-nya 12. Si C-nya 4 tadi, 2 kali 2, 4. Kemudian di sebelah kanan ada 4. Oksigennya berapa? Oksigen 2 dikali 7. 2 dikali 7, 14. Sebelah kanan, tidak mesti dalam satu spesies ada oksigen. Jadi bisa dijumlahkan. 4, karena tadi berlaku untuk semua, dikali 2, 8. Ya. 8 ditambah dengan 6. 8 tambah 6, 14. Berarti si O sebelah kiri 14, sebelah kanan 14. Maka reaksi kimia ini disebut reaksi yang setara, di mana jumlah masing-masing komponen sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Maka itu disebut penyetaraan reaksi kimia. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, bilang nggak. Kalau ada, bilang ada. Jangan diam aja lah. Kalian diam kenapa? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ada, Pak. Ada? Pak, boleh ulang yang penjumlahan tadi. Penjumlahan tadi, oke. Kita back ya. Oke, penjumlahan. Kalau kita, saya kasih contoh lain aja lah ya, biar enak ya. Kita buat slide di bawah satu terakhir. Oke, kita ambil contoh yang lain, misalkan reaksi apa ya, yang dibakar bensin ya, bensin aja. C 8 H 18 ya. Kalau bensin dibakar berarti kita perlu O2 ya. O2. Hasilnya sama. Hasilnya apa tadi? Sama dengan yang tadi apa? Hasilnya CO2 ditambah dengan H2O. H2O. Oke. Nah, kita sudah ada persamaan reaksinya, tapi belum setara. Dari mana kita tahu belum setara? C-nya di sini masih 8. Sorry. C-nya masih 8, sebelah kanan belum. Nah, kita lihat penyetaraannya. Kita mulai dari kiri. Ini dia, C.
C-nya ada 8. Berarti sebelah kanan kita harus taruh 8 di sini. Sedangkan yang lain yang kecil-kecil nih, yang bawah, yang indeks, ini indeks. Ya, indeks nggak boleh diotak-atik. Indeks itu nggak boleh diotak-atik. Yang boleh ditambah dikurang adalah koefisien yang berada di depannya, ya. Jadi C8, kita selesaikan dulu si C sebelah kanan itu ada 8. Ini dia, C sebelah kanan ada 8. Oke, sekarang si H. H di sini sebelah kiri ada 18. Nah, 18. Berarti di sini harus ada 18 dibagi 2. Harus ada 18 juga. Jadi 18 bagi 2, karena ini dikali 2 sebelah kanannya. Berapa 18 bagi 2? 9. Karena 9 dikali 2 adalah 18. Berarti H sebelah kanan ada 18, sebelah kiri ada 18. Oke, paham ya? Kemudian yang terakhir, O2. O karena lebih banyak sebelah kanan udah oke, yang belum oke sebelah kiri. Sekarang kita hitung yang sebelah kanan. O ini 8, karena ini berlaku untuk si C dan O juga, dikali dengan 2. Sedangkan 2 ini berlaku untuk O aja. 2 dikali 8, 16. 16. Kemudian di sini ada 9. 9 tambah 16. 15. 25. 9 tambah 16, 25 ya? Iya, 25. 25. 25 berarti di sini berapa? Biar sama dengan kanan. 25 dibagi 2 kan? Berarti 12,5. 12,5 dikali 2 sama dengan 25. Tapi dalam reaksi kimia nggak boleh ada desimal atau angka koma. Gimana supaya ini samanya tidak ada angka di belakang koma? Semuanya harus dikali 10. Kali berapa biar 12,5 nggak ada komanya? 20, Pak. Kali 2 ya. Kali 2 ya. Nah, kalau dikali 2 berarti semua koefisiennya dikali 2. Ini kali 2. 2C8 H18. 12,5 jadi 25. 8 jadi 16. Kemudian satu lagi 9 jadi 18. Udah setara. Kita cek sekali lagi. 2 untuk C, 2 dikali 8, 16. C sebelah kanan ada 16. Untuk si H 18 dikali 2. Berapa? 36 ya. Hanya 36 kan? Kemudian ini 18 kali 2 juga 36. Sekarang oksigen. Oksigen sebelah kiri ada 50 ya, 25 kali 2, 50. Sebelah kanan ada 16 dikali 2. 16 kali 2 berapa? 32. 32 ditambah dengan 18, 50. Kita udah dapatkan reaksi kimia yang setara. Oke? Kita lanjut. Ini beberapa contoh reaksi kimia yang digambarkan sebagai dalam bentuk representasi mikroskopi. Ya, jadi reaksi pembakaran propana tadi, propana itu juga gas, ditambah dengan 5O2 menghasilkan 3CO2,
dan 4H2O. Jadi kalau digambarkan di sini berubah strukturnya. Si C3H8 di sebelah kanan tanda panah nggak ditemukan lagi karena dia udah berubah menjadi CO2 dan H2O dikarenakan ada serangan dari O2. Jadi, nah dalam suatu reaksi kimia perubahan-perubahan struktur ini, perubahan bentuk ini menghasilkan energi. Ya, menghasilkan energi biasanya dalam bentuk panas dan cahaya. Kalau dibakar kan ada cahaya api. Dari mana kita tahu api itu ada cahayanya? Kalau dibakar di waktu gelap, dia menerangi sekelilingnya. Itu berarti ada cahaya. Terus panas. Kapan kita tahu panas? Ya iyalah, dekat api masa nggak panas? Dekat api panas. Jadi panas, energi yang dihasilkan itu dalam bentuk panas dan cahaya. Nah, kalau bensin dibakar dalam kereta kita kan menghasilkan panas juga. Mesin itu kalau lama kita pegang terasa panas. Kenapa? Karena ada energi kalor yang dihasilkan. Terus kok dia bisa bergerak? Iya, energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran bensin diubah oleh mesin kita untuk menjadi energi gerak. Makanya kita bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Coba bayangkan kalau energi itu nggak bisa berubah. Jadi makanya dalam fisika dan kimia kita pelajari ada perubahan energi. Ya. Salah satunya adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik, atau energi kimia menjadi energi panas, atau energi panas menjadi energi gerak. Macam-macam perubahannya. Ya. Nah, ini contoh reaksi kimia juga. Natrium ditambah dengan air menghasilkan NaOH tambah H2 dan energi yang dihasilkan. Ya. Jadi persamaannya, kalau ada logam natrium jangan ditaruh dalam air, dia langsung bereaksi. Langsung bereaksi. Itu seperti ranjau air, ranjau laut misalkan. Itu dikarenakan ada natrium yang bereaksi dengan air. Kalau bom kimia ya. Tapi jangan dicoba-coba, jangan dicari-cari natrium, nanti nggak ada di lab kimia aja, kami nggak menyediakan natrium. Oke. Tadi udah ya, ini contoh-contohnya secara umum. Secara umum contoh menuliskan reaksi kimia sudah ada, tapi kita udah praktekkan tadi malam. Ya. Jadi pereaksi adalah zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda panah atau zat-zat yang melakukan reaksi. Sedangkan hasil reaksi itu zat yang berada sebelah kanan dari tanda panah. Jadi kalau dibuat A tambah B menghasilkan C tambah D, maka A dengan B adalah reaktan, C dan D adalah produk. Sedangkan PQRS itu adalah koefisien yang dapat kita sesuaikan besarannya tergantung kepada jumlah zat yang bereaksi. Ya. Tadi menyetarakannya itu udah saya sampaikan, dasarnya adalah hukum kekekalan massa. Ya, massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama, zat-zatnya juga harus sama, tidak ada boleh. Nggak mungkin misalkan sebelah kanan ada C, sebelah kiri nggak ada C, nggak mungkin, itu bukan reaksi kimia. Ya. Tadi udah, ini beberapa contoh, kalian bisa baca nanti slide-nya akan Bapak bagikan. Ini untuk contoh menyelesaikan reaksi kimia, juga kalian bisa selesaikan. Ya, itu udah kita praktekkan tadi, sama, prinsipnya sama. Kalau dikasih reaksi kimia gampang. Ya, misalkan ini kita hapus. Bagaimana kita menyelesaikan reaksi? Nanti kita back lagi. Cl2 tambah KOH menghasilkan KCl tambah KClO2 tambah H2O. Ya. Jadi ya. Jadi ini bisa diselesaikan dengan cara tadi, dengan cara sederhana atau dengan cara rumus. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri caranya.
Oke. Eh, Oke. Ini contoh juga hampir apa namanya sama dengan yang sebelumnya, cuma harus kita pahami kalau C bergabung dengan CO2 itu hasilnya CO2 hasil reaksinya. Kalau O2-nya itu nggak cukup, misalkan cuma 1/2 O2, maka hasilnya CO. Jangan paksakan dia jadi CO2. Ya. Kalau O2-nya itu 1, C-nya 1, ini kalau nggak ditulis berarti 1 di belakangnya ini. Nah, di depannya itu 1. Ini 1, ini 1, ini 1. Tapi nggak ditulis karena 1. Itu convention-nya. Kesepakatannya. Kalau 1 nggak ditulis. Lebih dari 1 baru ditulis. Kurang dari 1 juga ditulis. Ya. Tapi kalau 1 nggak ditulis. Jadi kalau misalkan ini setengah, maka hasil reaksinya CO, bukan CO2. Kenapa kayak gitu? Ya, karena kemampuan C bisa memegang 4 unsur lain. Kalau dia hanya ada 1, dia pegang 1. Kalau dia ada 2, dipegang 2. Kalau ada 3, pegang 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian, kalau hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk air, H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Ya, betul. 2H2, kalau hanya ada 2, O-nya ada 1, maka menghasilkan 2H2O. H2 ditambah O2, kalau yang dibentuk adalah H2O2, itu salah. Bukan salah reaksinya, tapi salah dalam membentuk air. Bukan air yang terbentuk, tapi hidrogen peroksida. Ini ada nggak reaksi kayak gini? Ada reaksi kayak gini, tapi kondisinya nggak sama dengan kondisi atas. Ya, H2O2 bukan air, dia hidrogen peroksida. Jadi itu berbeda. Ya, ini juga ada beberapa contoh reaksi kimia. Ini yang terakhir, yang tadi kita contohkan. Oke, baik. Saya rasa ya cukup. Kuliah nggak usah lama-lama, nanti tambah pusing kalian ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya di dalam grup WA kita. Nanti slide ini akan bagikan di grup Kimia Dasar 03. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri kuliahnya. Atau ada pertanyaan? Bapak, Ya. Pembakaran itu selalu membutuhkan oksigen ya? Iya, setiap pembakaran selalu membutuhkan oksigen. Kenapa kami kasih contohnya pembakaran supaya enak dipahami? Karena kalau di dalam reaksi kimia itu ada macam-macam reaksi. Contoh ya, kalau kalian PKK, PKK betul ya? Saya kasih reaksi kimia misalkan KMN O4 ditambah H2C2O4 ditambah H2SO4. Langsung kalian mual kan? Mual kan? Ini reaksinya apa nih? Tambah CO2. Langsung kalian susah memahaminya. Nah, reaksi kimia itu memang banyak macamnya. Nah, dikasih O2 ini, reaksi pembakaran, supaya kalian lebih paham di awal dulu bahwa produknya bisa sama. Kalau dalam pembakaran karbon dengan hidrogen atau senyawa hidrokarbon yang ada oksigennya, hasilnya tetap sama, CO2 dan H2O, supaya lebih mudah dipahami. Ya. Jadi semua pembakaran melibatkan oksigen. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa dibakar. Contohnya, kalian bisa bakar kertas, taruh dalam gelas, kemudian ditutup gelasnya. Lama-lama kertasnya itu padam, apinya padam. Kenapa? Karena oksigen di dalam gelas itu udah habis. Nggak, sisanya apa? Kertas nggak terbakar lagi, setengahnya tersisa. Kenapa? Karena nggak ada lagi oksigen. Jadi setiap pembakaran membutuhkan oksigen, baik di udara terbuka ataupun di dalam mesin. Dalam mesin itu perlu oksigen juga. Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada,
nanti kita diskusi lebih lanjut di dalam grup kalau ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.